Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Terambil dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes 14. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat 14. Kita membaca berbalasan demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Tuhan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat selanjutnya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema dari khotbah pada pagi ini yaitu mengusir gelisah. Mengusir gelisah. Tadi ada ayat pertama mengatakan, janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan berkata dalam ayat 1 ini, jangan gelisah hatimu. Saudara, hati kita seringkali gelisah. Kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang menyebabkan kegelisahan saudara sekalian. Gelisah karena tidak punya uang. Bisa enggak saudara? Bisa. Gelisah karena takut pekerjaannya diambil orang lain. Bisa enggak saudara? Bisa. Gelisah karena takut usahanya bangkrut. Bisa saudara? Bisa. Banyak hal yang menyebabkan hati kita, hidup kita dipenuhi, diliputi dengan kegelisahan. Tapi berita hari ini berkata, berita dari Tuhan, firman Tuhan, jangan gelisah hatimu. Bagaimana kalau saat ini hatiku gelisah? Bagaimana kalau saat ini hidupku terlanjur gelisah, Tuhan? Tuhan sudah memberikan suatu solusi. Bagaimana supaya hidup kita yang sudah terlanjur gelisah bisa mengusir kegelisahan itu? Saudara, kalau orang hidupnya dipenuhi kegelisahan tentang satu hal, dua hal, atau banyak hal dalam hidupnya, maka orang itu pasti tidak tenang hidupnya. Kalau hidupnya gelisah, tidak tenang, orang makan juga tidak enak, tidur tidak nyenyak, bekerja juga tidak tenang. Apapun yang dilakukannya serba tidak enak. Tidak bisa fokus kerja. Orang kalau tidak bisa fokus kerja, orang kalau tidak bisa fokus dalam hidupnya, itu dalam bahaya besar. Kenapa sering terjadi kecelakaan di jalan raya? Banyak faktor, tapi salah satunya karena tidak fokus di jalan. Menyetir, baik motor maupun roda 4, mobil. Tidak fokus. Karena hatinya ada gelisah, ada persoalan. Dan ini yang biasanya banyak menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Kenapa terjadi juga kecelakaan kerja? Rata-rata orang yang kerja di mesin berat, di alat-alat berat. Karena hatinya diliputi kegelisahan, maka tidak bisa fokus bekerja, dan itu akan membahayakan dirinya ketika mengoperasikan alat berat di saat bekerja. Orang yang bekerja berkaitan dengan mesin jahit, etek, mesin jahit kan saudara? Kalau tidak fokus dalam pekerjaan karena hatinya gelisah, tidak tenang, itu jalannya jahitan itu bisa belok-belok. Selain bisa belok-belok, tidak lurus, juga bisa-bisa jari ini kemakan. Tanya sama Pak penjahit, Bu penjahit, kenapa kok sampai jarinya bisa kena jarum mesin? Karena tidak fokus. Hatinya gelisah. Ada sesuatu yang menggoda, yang mengganggu di hatinya. Tapi Tuhan berkata,
Jangan gelisah hatimu. Tuhan sudah memberikan obat, Tuhan memberikan solusi bagaimana supaya kita tidak gelisah dalam hidup ini. Tuhan mau hidup kita itu penuh dengan shalom, ketenangan, kedamaian. Dan Tuhan lanjutkan tadi dalam ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percaya kepadaku. Dalam satu ayat ada dua pengulangan kata percaya. Jadi solusi untuk mengusir kegelisahan, ketidaktenangan dalam hidup, apa saudara? Percaya. Beriman. Iman yang benar, percaya yang benar akan dapat mengusir kegelisahan apapun dalam hidup kita. Bagaimana iman yang benar itu? Banyak orang mengatakan iman, percaya, tapi hidupnya terus mengalami kegelisahan. Berarti perlu ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam kehidupan imannya. Iman yang bagaimana yang kita butuhkan untuk punya kuasa. Iman yang punya kuasa mengusir, mencegah segala kegelisahan hidup. Saudara, iman yang benar itu harus mengenal siapa yang kita percaya. Iman yang benar itu harus mengenal pribadi atau Tuhan yang kita percaya itu. Ngaku beriman tapi tidak mengenal Yesus, ngaku beriman tapi tidak mengenal Tuhan yang dia percayai. Itu iman yang kosong, iman yang bisa-bisa iman yang salah alamat. Bisa-bisa itu iman hanya casingnya saja, tapi dalamnya kosong. Iman yang benar harus mengenal kepada siapa kita percaya. Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi dalam ayat 1 dikatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Maksudnya bagaimana? Apakah ada dua hal yang berbeda? Saudara, hakikat Yesus dan Allah itu adalah satu esa. Dalam keberadaannya sebagai pencipta alam semesta, dalam keberadaannya sebagai sumber segala sesuatu di langit, di bumi, di alam semesta ini, dalam keberadaannya sebagai yang awal dan yang akhir, permulaan segala sesuatu yang ada, itulah disebut sebagai Allah. Tapi ketika Allah dalam wujud aslinya, dalam keberadaan aslinya, sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai sumber segala sesuatu yang ada, itu mendatangi manusia, maka tidak ada satupun yang bisa selamat ketika langsung berhadapan dengan pribadi atau sosok Allah yang sesungguhnya. Ingat ketika Musa di Gunung Horeb, kan? Musa ingin bertemu dengan Allah secara pribadi, secara langsung, muka dengan muka. Pertanyaannya, apakah Allah menyanggupi? Tidak. Kenapa? Tuhan katakan kepada Musa, kalau engkau bertemu muka dengan aku secara langsung, maka engkau akan hangus, terbakar. Kenapa begitu? Karena manusia penuh dosa, Allah penuh dengan kekudusan dan kemuliaan. Yang dosa dan yang kudus tidak mungkin bisa, yang berdosa tidak mungkin bisa melihat, menatap kekudusan Allah.
solusinya supaya Allah yang Maha Kudus itu, pencipta segala sesuatu itu, bisa bersatu, bisa berhubungan dengan manusia ciptaannya. Maka Allah itu datang ke dunia dalam satu pribadi, dalam satu wujud manusia yang bernama Yesus. Jadi kalau disebut Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal, itu jangan malu saudara. Tapi jelaskan seperti itu. Kalau dalam kepercayaan lain, mereka hanya berkata, percaya kepada Allah. Titik. Tidak dijabarkan Allah itu bagaimana. Mungkin mereka akan menjabarkan sebatas sifat-sifat Allah. Sifat itu maha hadir, sifat Allah itu maha ada, sifat Allah itu maha kasih, sifat Allah itu maha pemurah, sifat Allah itu maha tahu dan sebagainya. Sebatas menjabarkan sifat-sifat Allah. Tapi Alkitab kita, firman Tuhan ini menjabarkan, bukan hanya menjabarkan tetapi menunjukkan Allah yang bagaimana, Allah yang seperti apa yang kita sembah itu. Allah yang Maha Kudus penuh kemuliaan itu turun ke dunia dalam wujud manusia. Ayatnya di mana? Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Lalu ayat 6 berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Allah dalam keberadaannya sebagai sumber segala sesuatu. Allah dalam keberadaannya sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Itu berkenan menemui manusia, menyapa manusia, berkomunikasi dengan manusia melalui pribadi kehadiran Yesus yang adalah perwujudan Allah yang turun dari surga untuk bisa menyapa manusia, untuk bisa bergaul erat dengan manusia. Saudara dan saya hari ini. Allah itu esa. Tapi bagaimana Allah menyatakan diri kepada kita semua orang yang percaya? Dengan turun ke dunia dalam rupa manusia. Dalam wujud manusia. Dan apakah titik ketika Yesus datang ke dunia, titik sudah berakhir di situ saja? Tidak. Tetapi selanjutnya setelah Yesus datang ke dunia melayani umat Tuhan pada zaman itu, ketika Yesus lahir, hidup dan melayani sekitar umur 30 sampai 33, ditangkap, disalibkan, lalu mati dan dikuburkan. Selanjutnya terjadi Yesus pergi ke surga dengan menyelesaikan tugas penebusan atau mengganti semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia siap, dia sudah menggantikan kita semua yang seharusnya mati binasa karena dosa. Dan hari-hari ini Yesus pada saat itu setelah kebangkitannya menemui para murid satu persatu, kelompok demi kelompok, selama 40 hari Tuhan menjumpai mereka semua setelah kebangkitannya. Dan berapa minggu yang akan datang kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus datang ke dunia, datang dari surga, turun ke dunia dalam wujud manusia, lalu akan kembali lagi ke surga. Yang nanti kita akan peringati sebagai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam rangka apa sebenarnya Tuhan harus naik ke surga? Yang beberapa hari atau minggu depan kita peringati sebagai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam rangka ayat 2 itu menggenapi ayat 2 dalam Yohanes 14 tadi. Ayat 2 tadi menyatakan apa? Di rumah Bapakku, artinya di surga, banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa saudara? Orang yang percaya. Perginya Yesus ke surga melalui jalan salib, kematian di atas kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit dan naik ke surga. Penuh dengan tantangan, rintangan, penderitaan. Semua itu dilakukan demi menebus saudara dan saya. Demi supaya saudara dan saya bisa bersama Yesus diam di kerajaan surga. Jadi dari sini sampai di sini paling tidak kita tahu siapanya Yesus yang kita percaya. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Maka kalau dalam ayat 1 tadi dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, sesungguhnya itu merujuk pada satu pribadi, ya Allah itu sendiri. Yesus ya Allah. Allah ya Yesus sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Jadi tidak perlu bingung dalam menjelaskan hal ini mengenai Tritunggal atau Trinitas. Iman yang seperti ini, mengenal pribadi Allah, mengenal pribadi Yesus sebagai penjelmaan Tuhan yang datang ke dunia ini yang akan membuat kita memiliki iman yang benar. Karena pribadi yang kita imani, yang kita percayai adalah sungguh-sungguh Tuhan, pencipta langit dan bumi, penguasa hidup kita. Hal selanjutnya, kalau kita memiliki iman yang benar kepada pribadi Allah yang benar, maka hal selanjutnya kita akan mengalami satu kepastian jaminan bahwa kita masuk surga. Ada orang yang resah, gelisah hatinya karena bingung mencari jalan bagaimana bisa sampai ke surga. Dan Tuhan menyediakan jalan itu bukan melalui orang lain, tapi melalui dirinya sendiri yang langsung datang ke dunia ini, ke muka bumi ini. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai atau datang kepada Bapa. Bapa keberadaannya di mana? Di surga. Kalau tidak melalui aku. Ayat 3 menyatakan dalam Yohanes 14 tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, kemana Yesus naik ke surga? Naik dalam perayaan kenaikan Tuhan, Yesus naik kemana? Ke surga. Kembali ke surga. Kembali ke tempat dari mana ia datang. Tuhan datang ke bumi ini datang dari surga. Maka ketika tugas penyelamatan, penebusan sudah selesai, maka dia kembali ke surga, tempat asalnya. Ada penghiburan yang besar yang bisa mengalahkan segala kegelisahan hati kita semua yang beriman dengan benar. Bahwa surga adalah hal yang pasti. Itu jaminan dari Tuhan bagi yang percaya Tuhan Yesus. Ketika kita tahu bahwa surga itu adalah hal yang pasti, jaminan dari Tuhan bagi kita yang percaya, yang beriman, maka itu akan bisa mengusir
segala kegelisahan apapun. Tapi ada kadangkala orang yang bertipe seperti Thomas. Tadi Thomas dalam ayat 5 berkata apa saudara kepada Tuhan Yesus? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rupanya selama Thomas bergaul dengan Yesus, mungkin sekitar 3 tahun, Thomas belum mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus juga mengenal Yesus secara pribadi. Iman yang benar akan mengenal Yesus secara pribadi. Kalau tidak mengenal Yesus secara pribadi, hidup kita tidak tahu masuk surga atau tidak. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita bertanya kepada orang yang mengaku Kristen, dan kita bertanya, apakah engkau pasti masuk surga? Kadang-kadang dia tidak tahu. Saya tidak tahu saudara yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, ketika ditanya, apakah saudara pasti masuk surga? Ada yang jawab, ya, percaya. Ada yang jawab, tidak tahu. Mungkin, semoga. Firman Tuhan katakan, aku pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada nanti di surga, kamu pun akan tinggal bersama aku di surga. Orang yang percaya Yesus akan bersama Yesus di surga. Di mana Yesus berada setelah kenaikannya? Di surga. Bagi saudara dan saya yang percaya, di mana saudara dan saya nanti berada setelah mati? Bersama Yesus di surga. Jadi ada jaminan yang pasti bahwa saudara dan saya bersama Yesus di surga. Maka kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, kita tidak akan sampai bertanya seperti Thomas tadi. Thomas bertanya seperti itu karena belum mengenal Yesus secara pribadi. Sehingga dia berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tapi sekarang Tuhan sudah membuka siapa sesungguhnya dia. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, saudara dan saya sekarang tinggal membulatkan tekad, memurnikan iman saudara dan saya. Apakah aku sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Yesus? Kalau saudara dan saya sungguh beriman pada Yesus, saudara sudah di jalan yang benar, jalan ke surga. Ada juga yang minta bukti ya. Kadang-kadang orang ketika kita ngomong-ngomong ke orang menyikapi tentang surga, ada orang-orang yang memang apatis, saudara. Minta bukti dan tidak mau tahu dengan itu. Dia mungkin pernah kita dengar omongan seperti ini. Ngomong tentang surga, memangnya Bapak pernah ke surga? Kok ngomong atau bicara tentang surga? Kalau Bapak sudah pernah ke surga, lalu ngomong masalah itu, saya akan ikut dan percaya. Buktikan dulu Bapak pernah ke surga. Dan ini memang menjadi tantangan besar kadang-kadang kalau kita bersaksi. Ada beberapa tipe orang yang seperti itu. Apakah Bapak pernah ke surga? Kok berbicara tentang surga? Saudara, inilah kelebihan kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Saudara bisa buka-buka buku manapun yang disebut kitab keramat manapun, yang nabinya, yang tokohnya, yang orang sucinya datang dari surga. Apakah ada, saudara? Dalam Filipi tadi kita membaca,
asal Yesus dari mana. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia itu menunjuk pada siapa, saudara? Yesus Kristus. Lalu Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi juga melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dari 2 ayat ini cukup, saudara. Tadi Filipi, lalu Yohanes pasal 3, ditambah Yohanes pasal 6 ayat 38. Itu menyatakan dengan tegas dari mana Yesus datang, Yesus berasal dari mana, dan siapa sesungguhnya Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah itu. Yesus datang dari surga. Kalaupun ada orang yang mengaku-ngaku pernah dibawa ke surga, berarti dia bukan berasal dari surga, tapi aslinya dari bumi ini pernah dibawa ke surga. Dan satu saat akan kembali ke bumi lagi. Lalu mati. Pak Pendeta yang beberapa waktu ini dipanggil Tuhan, banyak kesaksian tentang dia pernah ke surga, macam-macam. Pernah ke surga, tapi kan ke bumi lagi, mati. Dan kebenarannya kita tidak tahu. Itu tidak ada saksinya. Tapi kalau apa yang dikatakan Yesus ini Alkitab, firman Tuhan. Apapun kesaksian manusia, pernah ini, pernah itu, pernah lihat Tuhan, pernah ke surga dan sebagainya. Boleh saja, silakan. Tapi yang kita percaya tetap adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa tadi dalam Yohanes 3 ayat 13? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Yesus dari surga, asalnya dari surga, turun ke dunia, balik lagi ke surga. Henok manusia biasa, langsung diangkat. Tapi asalnya dari mana? Bumi. Dari keturunan Adam yang berdosa. Kalaupun diangkat, itu anugerah Tuhan. Elia juga demikian. Elia asalnya bukan dari surga. Dia keturunan Adam, sudah jatuh dalam dosa. Tapi karena anugerah Allah, diangkat dengan kereta api. Bukan kereta api yang sekarang, saudara. Bukan. Kereta kuda yang berapi dibawa ke surga. Makanya dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Yesus turun, Dia adalah Allah yang turun ke dunia, lalu kembali lagi ke surga. Itulah konteks dari firman Tuhan ini, ayat 13 pasal 3 Injil Yohanes. Dan sebagai orang percaya, tidak perlu kita membutuhkan kesaksian manusia yang mungkin mengatakan aku pernah diangkat ke surga. Kita cukup kesaksian kita dari Alkitab. Pemilik surga sudah turun dan naik kembali, dicatat di sini. Kalaupun toh oke, iya, Henok diangkat ke surga karena kesucian hidupnya. Elisa diangkat ke surga, anugerah Tuhan karena kekudusan hidupnya. Tapi orang yang hari-hari ini mengaku pernah ke surga, balik lagi ke dunia, lihatlah hidupnya. Apakah setelah mengaku mendapat penglihatan, naik ke surga, atau sungguh-sungguh seperti dibawa ke surga, apakah dia termasuk orang yang beriman? Apakah termasuk dia hanya orang Kristen KTP? Atau sungguh-sungguh? Paulus pernah diangkat ke langit yang ke-7. Dalam pengertian apa?
dia dibawa Tuhan ke surga. Tapi sebatas penglihatan. Dampak orang yang pernah dibawa ke surga itu apa? Hidupnya untuk Tuhan, seperti Rasul Paulus. Kalau mengaku ada kesaksian pernah ke surga, melihat surga dan sebagainya, apalagi pernah melihat neraka, tapi hidupnya jas buka iklet belangkon, sama juga sami mawon dengan orang tidak percaya, tidak ada artinya semua penglihatan ke surga itu. Orang yang sudah diangkat Tuhan ke surga atau melihat penglihatan surga, seharusnya itu akan mengubah kehidupannya. Seperti Henokh, seperti Elia, seperti Rasul Paulus. Total melayani Tuhan, total ikut Tuhan. Itu saudara. Lalu sesungguhnya kita juga tidak perlu ada pengalaman ke surga. Itu hal yang tidak terlalu penting, atau bisa katakan tidak penting itu. Kita punya pengalaman ke surga itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena Yesus sudah datang dari surga kok untuk menemui kita. Tidak perlu lagi kita ada pengalaman khusus. Entah itu apa, bagaimana tentang surga. Kehadiran Yesus yang datang dari surga menyapa kita, mendatangi kita, itu satu hal yang luar biasa. Saudara, kalau saudara diundang Pak Jokowi, senang nggak kira-kira saudara? Senang, saya yakin semua senang. Tapi hal yang lebih dahsyat lagi, kalau Pak Jokowi tiba-tiba datang ke rumahmu, lalu duduk, misalkan Bu Yuli, apa kabar? Piye keadaanmu Bu Yuli? Bagaimana keadaan Pak Nainggolan? Misalkan Pak Jokowi datang ke situ, ke rumah masing-masing, terus menyapa, ajak ngomong seperti itu. Lebih gimana saudara? Kalau bapak-bapak ke Istana Negara, protokoler saudara. Ya kan? Serba enak. Tapi kalau kita disapa oleh pembesar, datang ke rumah kita, lalu menyapa kita secara pribadi, ngajak ngomong-ngomong secara pribadi, kan lebih hebat, saudara. Sama juga kita tidak perlu sebenarnya pengalaman diangkat ke surga, lalu harus bercerita kepada orang, oh surga itu begini. Karena apa? Pemilik surga sudah turun loh saudara. Itu satu penghormatan yang luar biasa. Hal ini tidak ada dalam kepercayaan manapun. Pemilik surga datang menyapa umatnya. Itu sebabnya Yesus selalu mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid. Dan salah satu doa Bapa kami, salah satu bait dari doa Bapa kami itu dalam ayat 10, Matius 6 ayat 10 menyatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya apa? Ketika kita berdoa, salah satu poinnya adalah datanglah kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Ya surga. Jadi Tuhan mau kerajaan surga yang di sana itu turun di atas bumi, di muka bumi secara khusus dalam hidup saudara. Luar biasa kan saudara? Tidak perlu kita mengalami pernah diangkat, pernah naik ke surga. Itu tidak terlalu penting bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan mengajarkan selain Tuhan datang ke dunia, pemilik surga menyapa kita secara pribadi dalam hidup kita. Tuhan juga mengajarkan selalu kita setiap doa itu mengatakan, datanglah kerajaan surga. Jadilah kehendakmu di muka bumi ini seperti di surga. Kita bisa mengundang kehadiran kerajaan surga dalam hidup kita, saudara. Bukan kita yang ditarik ke surga. Ya, nanti pada saatnya kita memang akan mengalami sesungguhnya surga yang sesungguhnya. Tapi saat kita hidup di bumi ini, surga bisa hadir dalam hidup kita, dalam hidup saudara yang memiliki iman yang benar. Selanjutnya,
Ya, itu aja. Kalau ada orang bertanya misalkan, apa pengalamanmu? Apakah pernah ke surga? Sehingga bisa bercerita tentang surga. Orang lain mungkin berkata, omong kosong, kamu tidak pernah masuk ke surga kok bicara tentang surga. Saudara, tidak perlu kita mengada-ada meyakinkan orang dengan pura-pura mendapatkan penglihatan. Tidak perlu kita berusaha meyakinkan orang supaya orang percaya Tuhan dengan pura-pura atau dengan perkataan bohong, aku pernah ke surga. Tidak perlu. Karena kita umat yang istimewa di hadapan Tuhan. Hanya umat Tuhan Yesus saja yang punya hak spesial. Pemilik surga turun menyapa kita secara pribadi. Hanya kita yang punya hak spesial. Setiap saat kita bisa mengundang kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu di muka bumi seperti di surga. Yang lebih lagi di dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah, kerajaan surga sudah datang kepadamu. Sekali lagi, ini konteksnya selalu kerajaan surga itu mau datang dalam hidup kita yang percaya. Kalau hidupmu sudah dibebaskan dari kuasa setan, maka hidupmu sesungguhnya sudah mengalami surga. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat 7 dalam Injil Yohanes 14 tadi mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Filipus juga mempertanyakan. Di dalam ayat 8, kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Mempertanyakan Allah. Karena kita tidak mengenal pribadi Yesus. Maka iman yang betul akan mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang Allah yang turun ke muka bumi dalam wujud manusia. Untuk menyapa kita semua. Untuk hadir dalam hidup kita semua. Dia pemilik surga. Hadir dalam hidup kita semua. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Ini lebih memastikan, saudara. Pengenalan iman kita kepada siapa yang kita percaya itu harus benar-benar tepat. Tuhan katakan kepada Filipus, kalau engkau sudah melihat aku, sama artinya engkau sudah melihat Bapa, melihat Allah. Karena memang Yesus adalah Allah yang datang atau turun dari surga. Selain jaminan keselamatan, jaminan surga, lalu di ayat yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, nama Yesus, aku akan melakukan. Itu sebabnya dalam doa-doa kita selalu kita tutup dengan kata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sampai di sini kita mendapatkan jaminan. Supaya hidup kita tidak dipenuhi dengan kegelisahan. Tentang sakit, penyakit, kegelisahan tentang ekonomi, kegelisahan tentang pekerjaan, supaya hidup kita tidak dipenuhi dengan kegelisahan tentang usaha kita, tentang apapun.
pertama tadi, kita harus mengenal Tuhan, siapa yang kita percaya itu. Dia adalah Tuhan yang pemilik surga, datang ke dunia dalam wujud manusia Yesus. Itu yang harus kita imani dan percaya sungguh-sungguh. Tidak perlu kita minta bukti kita harus naik ke surga dulu baru percaya. Tidak perlu. Karena pemilik surga sudah datang ke dunia menyapa saudara dan saya, hadir dalam hidup saudara dan saya. Lalu yang kedua, kegelisahan bisa diusir dari hidup kita karena kita mendapatkan jaminan yang pasti tentang surga. Yang ketiga, karena selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan memberikan janji penyertaannya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat ini tidak berarti membebaskan saudara dan saya dari bekerja, berusaha, dan berjuang. Tapi justru melalui ayat ini kita mendapatkan motivasi, dorongan, semangat bahwa kerjaku diberkati Tuhan. Jelas ayatnya dalam ayat 14, jika kamu minta sesuatu kepadaku, aku akan melakukan. Ini jaminan dari Tuhan. Jaminan surga. Jaminan penyertaan hidup. Berkat hidup dalam usaha pekerjaan kita. Kalau saudara gelisah karena ekonomi, ingat firman Tuhan ini. Mintalah, maka aku akan kuberi. Ketuklah, maka pintu akan kubukakan. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan berkecil hati walaupun pekerjaannya kelihatannya remeh-temeh. Kelihatannya pekerjaannya sepele. Tapi jangan remehkan apapun pekerjaanmu ketika engkau lakukannya dalam nama Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Saudara jangan berkecil hati. Mungkin karena tinggal di desa, maka penghasilannya tidak banyak dari hasil tani, dari hasil kebun. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup melimpahkan berkat-berkatnya. Karena Tuhan sudah berjanji. Itu sebabnya saudara, ayo. Saudara yang gelisah, saudara yang resah, tidak tenang hari-hari ini, berimanlah dengan benar kepada Tuhan Yesus. Kenalah Tuhanmu kepada siapa yang kau percaya. Dia Tuhan, awal sumber segala sesuatu yang datang ke dunia ini, menghadirkan kerajaan surga dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Satu hak yang istimewa yang saudara sudah dapatkan hari ini. Pemilik surga datang hadir dalam hidup saudara. Maka percayalah sungguh-sungguh. Pemilik surga memberi jaminan yang pasti masuk surga. Pemilik surga memberi jaminan selama kita hidup di dunia ini, kita akan diberi tunjangan-tunjangan secukupnya ketika kita melakukan usaha pekerjaan yang kita tekuni. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan gelisah hatimu. Engkau punya Tuhan yang hidup, pemilik surga. Amin saudara. Mari kita berdoa.